Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ginta Buana, NIM 2011 3334. Baik, di sini saya akan mewawancara kakak saya yang bernama Fahri Sutra Kencana. Bagaimana kabarnya Mas Fahri? Baik, alhamdulillah. Oh, baik, alhamdulillah. Di sini saya akan mewawancarai sedikit tentang bagaimana dulu pas kuliah hingga lulus predikat cum laude. Monggo dijawab. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, saya Fahri. Saya lulusan D3 Teknik dan Informasi Kesehatan. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Bojonegoro atau STIKAS Muhammadiyah Bojonegoro. Program Diploma 3. Jadi dulu saya masuk itu di angkatan keempat. Jadi untuk untuk kurikulumnya masih standar, dan untuk mata kuliahnya juga itu ya menurut saya sih sudah susah gampang. Dalam kata lain, untuk dunia kesehatan itu kan pertama di Inter Medis itu kan kalau bahasa umumnya itu rekam medis tidak bersentuhan langsung dengan pasien, atau dengan kata lain rekam medis itu terkait dengan data-data pasien selama pasien itu dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lainnya. Nah, untuk perjalanan kuliah saya, alhamdulillah lulus tepat waktu dengan nilai yang cukup memuaskan, dan bisa dibilang juga bisa dibilang juga cum laude ya. Saya menempuhnya juga seperti biasa, seperti teman-teman yang lain juga, belajar, mendengarkan dosen ketika menerangkan mata kuliah atau pelajaran, yang membuat berbeda mungkin dari yang teman-teman yang lain. Mungkin ketika kuliah itu di dalam ruang kelas itu kan biasanya suasananya ini hening atau pasif gitu. Mungkin saya salah satu dari bisa dibilang aktif dalam hal bertanya atau berdiskusi dengan dosen. Jadi ketika teman-teman saya tidak berani atau pasif di dalam kelas, saya berusaha untuk bagaimana caranya saya paham dengan logika penyampaian dari dosennya. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk bertanya kepada dosen, dan untuk melatih juga skill berinteraksi dengan publik. Dari situ mulai terus menerus sampai ke semester akhir. Jadi bisa dibilang kalau untuk bisa mencapai target kuliah yang diinginkan itu dimulai dari hal-hal kecil, misalkan kayak berani bertanya aktif di dalam kelas. Itu yang saya lakukan selama kuliah kemarin. Nah, Jadi, itu cara untuk biar bisa aktif dalam kelas tuh gimana itu, Mas? Misalnya kan kita ini kalau di dalam kelas ini kan rame ya, rame. Terus untuk
mulai bertanya ke dosen tuh agak ragu gitu. Oke, jadi gini, kalau cara yang saya pakai kemarin waktu kuliah itu, ketika dosen menjelaskan itu memang ada sebagian besar mahasiswa atau teman-teman saya yang tidak mendengarkan atau bahasanya asik sendiri. Jadi sebenarnya susah-susah gampang, yang penting kita jangan ikut terpancing untuk rame atau asik sendiri. Jadi usahakan untuk fokus dalam hal apa yang tidak kita ketahui. Misalnya untuk sesuatu hal yang baru kita dengar atau baru kita lihat itu, jadi kita harus memberanikan untuk bertanya. Dan untuk kasus mahasiswa asik itu kan rata-rata yang saya tahu itu mereka tidak berani untuk bertanya. Satu, itu caranya. Pertama dimulai dari diskusi dengan teman kelasnya atau teman sebangkunya. Mulai dengan diskusi kecil, nanti lama kelamaan itu pasti berani bertanya dengan dosen. Karena konsep bertanya itu kan kita tidak mengetahui apa yang disampaikan atau kita belum paham tentang yang disampaikan. Jadi bertanya itu kan untuk mencari jalan keluarnya atau solusinya. Banyak yang bilang kan sudah dijelaskan sama dosennya, masih bertanya. Iya, tapi kapasitas setiap mahasiswa itu kan berbeda-beda. Contohnya saya juga dulu saya bisa dibilang agak susah untuk memahami penjelasan dari dosennya. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk bertanya agar lebih paham. Karena kalau satu kali penjelasan itu saya belum paham, jadi butuh 2 atau 3 kali baru saya paham. Maka dari itu yang seperti saya bilang tadi, konsep bertanya itu kan kita tidak mengetahui, kita belum mengetahui apa yang dijelaskan, lalu kita bertanya. Untuk keberaniannya itu dimulai dari teman dulu, diskusi kecil dengan teman, insya Allah kedepannya bisa lebih berani. Tuh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana dulu menghandle antara organisasi, pekerjaan, dan tetap bisa lulus tepat waktu. Organisasi dulu juga jadi ketua kan, jadi ketua organisasi, terus kerja juga nggak cuma satu. Itu bagaimana, mungkin bisa dibagikan sedikit tipsnya agar tidak keteteran saat kuliah. Ya, jadi saya dulu pernah menjabat menjadi ketua umum di himpunan mahasiswa ya, himpunan mahasiswa organisasi, himpunan mahasiswa jurusan. Di samping itu juga saya kuliah dan bekerja juga. Dan ya memang betul saya bekerja di 2 tempat. Jadi yang satu di rumah makan dan yang satu lagi di kantor PT seperti itu. Nah, untuk membagi waktunya memang untuk awalnya memang berat karena transisi dari masa sekolah SMA ke kuliah itu juga sudah berbeda levelnya. Tambahan di satu sisi juga saya dituntut harus bisa mandiri di luar kota juga. Jadi untuk membagi waktunya sebisa mungkin saya untuk memaksimalkan di dunia perkuliahan dulu.
karena tujuan saya itu kan yang utama di kuliah, kemudian untuk kerjaannya itu sebagai sampingan saja. Tapi sampingan yang di sini itu apa ya, bukan sampingan yang ringan. Jadi saya tetap harus bisa stay sampai malam. Jadi untuk pembagian waktunya, kalau kuliah saya itu kan kesehatan itu kan identik dengan jam kuliah yang hampir sama seperti SMA gitu, sekolah-sekolah sebelumnya. Jadi masuk kadang jam 7, pulangnya kadang ya siang, kadang sore juga. Terus untuk pembagian waktunya, jadi pagi itu sebelum masuk kuliah itu saya bersih-bersih kantor dulu sebagai office boy, menyiapkan untuk perlengkapan kantor seharian ini. Kemudian kuliah, terus pulang kuliah saya masuk untuk shift di ruang makannya. Untuk organisasinya kemarin itu kita kan paling rapat, untuk rapat bahasan itu biasanya satu bulan 1 atau 2 kali. Itu pun juga saya milihnya itu kan yang menentukan jadwal kan saya, jadi saya milihnya kalau waktu libur kerja gitu, jadi lebih fleksibel, lebih banyak waktunya. Terus untuk tips-tipsnya sih, kalau saya dulu jalannya aja apa yang ada, tapi tetap fokus pada satu bidang. Saya dulu kan yang saya fokuskan kan di kuliahnya, jadi saya bagaimanapun caranya harus bisa mengutamakan kuliah dulu. Jadi saya sering izin ke kepala ruang makannya untuk bagaimanapun caranya saya harus bisa menyelesaikan kuliah saya dulu. Gitu aja. Jadi tipsnya itu fokus sama satu hal dulu, lalu untuk yang lainnya itu ikut nyusul. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, pesan-pesan untuk saya mungkin ada. Pesan-pesannya sih kuliahnya difokusin dulu, terus sambil melihat peluang-peluang yang ada. Maksudnya di zaman sekarang ini kan era komputer atau era digitalisasi, dan itu juga ada sangkut pautnya dengan jurusannya gelap. Jadi biasakan untuk mencari peluang-peluang yang ada, atau kalau dalam bahasanya zaman sekarang itu tidak menunggu bola, tapi menjemput bola. Dan jangan pasif aja kalau dalam masalah perkuliahan, karena kalau kuliahnya itu pasif, nanti kedepannya itu bakalan susah. Itu sih pesan-pesan dari saya, dan semangat juga. Maksudnya kuliah itu memang berat, tapi lebih berat kalau misalkan tidak mengambil kesempatan yang ada. Ya, semoga anda paham yang saya sampaikan. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup wawancara kali ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.